Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B4 yang beranggotakan saya sendiri Riandika Fildani dengan NRP 15/2023-062. Saya Niki Aditya Bagus dengan NRP 15/2023-065. Saya Fadail Muhammad Al-Falak dengan NRP 15/2023-066. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem operasi Smart Pet Feeder, dimulai dari pendahuluan. Nama saya Fadil Muhammad Al-Falak, NRP 15/2023. Saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Untuk sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang menghubungkan perangkat keras dan lunak. Salah satu penerapannya adalah pada Smart Pet Feeder, alat otomatis yang menggunakan sensor, aktuator, dan mikrokontroler untuk mengatur waktu dan porsi makanan hewan peliharaan secara akurat. Proyek ini memanfaatkan platform simulasi Walkwi untuk mendukung desain dan pengujian berbasis Arduino dan ESP32 tanpa perangkat keras fisik sehingga meningkatkan efisiensi dan kendala sistem. Next. Pengertian Smart Pet Feeder adalah Smart Pet Feeder adalah perangkat otomatis yang dirancang untuk memberi makan hewan peliharaan secara terjadwal. Perangkat ini memanfaatkan sensor, akuator, dan mikrokontroler untuk mengatur waktu pemberian makan dan jumlah porsi makanan secara presisi. Dalam proyek ini, Smart Pet Feeder diimplementasikan menggunakan platform simulasi Walkwi. Dan Walkwi adalah simulator mikrokontroler berbasis web yang mendukung berbagai perangkat keras virtual seperti Arduino, ESP32, dan Raspberry Pi. Next. Untuk gambaran sistemnya sendiri, di sini ada 4 fungsi. Untuk fungsi pertama, display dan dispense button itu untuk mengatur waktu, jumlah porsi, dan mengeluarkan makanan secara manual. Untuk fungsi kedua, food outlet dan awakening tray itu mengalirkan makanan dan mengukur porsi dengan presisi. Dan fungsi ketiga, power system, terdiri dari baterai cover, power port, dan power button untuk pengoperasian. Fungsi keempat, main body, untuk struktur utama yang memastikan distribusi makanan otomatis terjadwal dan sesuai kebutuhan. Next. Ya, di sini saya Niki Aditya Bagus akan menjelaskan komponen utama dari Smart Pet Feeder. Yang pertama ada food compartment yang menampung kurang lebih 5 liter makanan yang bisa bertahan kurang lebih 30 hari. Lalu ada display layar LED besar dengan definisi tinggi untuk menampilkan status feeder bisa dilacak dengan mudah secara real time. Yang ketiga ada battery cover. Jadi sumber utamanya dia dari baterai, tidak menggunakan listrik. Next. Untuk blok diagram Smart Pet Feeder di sini, yang pertama komponen input. Input pada sistem berasal dari beberapa sumber yang berbeda untuk memberikan data atau sinyal yang akan diproses oleh mikrokontroler. Yang pertama pada diagram komponen inputnya ada RF Identification Sender on Pet untuk mengirimkan sinyal identifikasi hewan peliharaan ke RF Identification Receiver. Yang kedua ada
RF Identification Receiver, yaitu untuk menerima sinyal RF dari pengirim untuk mengenali hewan peliharaan yang mendekati feeder. Lalu ada wake sensor. Wake sensor di sini menggunakan 4. Yang pertama terletak di bawah wadah makanan kiri. Yang kedua terletak di wadah makanan kanan. Yang ketiga terletak di bawah piring makanan kiri. Yang keempat terletak di bawah piring makanan kanan. Semua sensor ini mendeteksi berat makanan yang tersisa atau dikonsumsi. Lalu ada phone control app yang memberikan sinyal kontrol berupa jadwal atau pengaturan lainnya melalui Bluetooth modul. Lalu ada komponen proses. Proses utama sistem ini dikelola oleh AVR 8-bit microcontroller. Microcontroller ini bertindak sebagai pusat pemrosesan yang menerima input dari RF receiver, sensor berat, dan modul Bluetooth. Proses yang dilakukan meliputi yang pertama menganalisis sinyal RF untuk mengenali hewan peliharaan. Yang kedua mengolah data dari sensor berat untuk mengetahui jumlah makanan yang tersisa atau kebutuhan pengisian ulang. Yang ketiga ada mengelola sinyal kontrol dari aplikasi melalui modul Bluetooth. Yang keempat mengirimkan sinyal kontrol ke aktuator, servomotor untuk membuka gerbang pemberian makanan atau mengontrol piring makanan. Dan ada komponen output yang berupa aksi atau respon terhadap data yang diproses. Komponen output yang ada pada diagram yang pertama, servomotor for controlling food dispensing gate mengatur pembukaan atau penutupan gerbang untuk mengeluarkan makanan dari wadah ke piring. Lalu ada servomotor for controlling food plate mengontrol posisi atau penyesuaian piring makanan sesuai dengan sinyal dari microcontroller. Dan yang ketiga adalah Bluetooth modul untuk mengirimkan status atau respon balik ke aplikasi ponsel pengguna seperti laporan jumlah makanan yang tersisa atau konfirmasi aksi yang telah dilakukan. Next. Yang di sini gambaran sistem untuk smart pet feeder. Yang pertama ada cover release button untuk membuka tutup smart pet feeder dan memasukkan makanannya. Yang kedua ada covernya. Lalu yang ketiga ada food compartment yang kurang lebih kapasitasnya 5 liter. Ada food compartment lock untuk mengunci food compartmentnya. Yang kelima ada display yang tadi telah dijelaskan. Lalu ada dispense button. Ada food outlet untuk nomor 7. Ada wiggle tray atau untuk tempat makanannya muncul. Lalu ada 9 battery cover yang ada di bawah. Dan nomor 10 ada power port. Lalu main body-nya untuk nomor 11 dan nomor 12 power button berfungsi untuk menghidupkan smart pet feeder. Next. Di sini ada contoh perangkat yang Xiaomi Smart Pet Feeder. Lihat makanan keluar dari Smart Pet Feeder perlu dapat dikontrol juga. Nah ini tempat baterai yang tadi telah dijelaskan. Dapat dikontrol juga melalui smartphone. Sekian mungkin contoh perangkat yang dapat ditampilkan. Next. Kemudian di sini saya Riyandika Fildani akan menjelaskan mengenai komponen sistem Smart Pet Feeder yang kami rancang. Di sini ada dua komponen yaitu komponen input dan output.
Jenis sensor yang kami gunakan yang pertama itu adalah sensor ultrasonik HCSR04 yang berfungsi sebagai alat mengukur jarak objek atau pet yang mendekat. Banyaknya sensor yang kami gunakan adalah satu. Kemudian jenis sensor yang kedua yang kami gunakan yaitu sensor DHT22 berfungsi sebagai alat mengukur suhu dan kelembapan makanan yang akan dimakan oleh pet atau hewan. Banyaknya sensor yang digunakan adalah satu. Kemudian di sini ada keypad 4x4 berfungsi sebagai alat autentikasi untuk mengakses smart pet feeder. Banyaknya sensor yang kami gunakan adalah satu. Kemudian ada push button yang berfungsi untuk mengaktifkan servo sebagai penahan makanan yang berguna untuk membuka penahan makanan agar makanan bisa sampai wadah makanan dan pet. Push button ini digunakan sebanyak satu. Kemudian ada sensor RTC DS1307 yang digunakan pada smart pet feeder untuk memastikan operasi yang terjadwal dilakukan secara tepat waktu. Di sini kami menggunakan satu buah. Kemudian di sini ada komponen output. Yang pertama ada LCD 16x2 I2C. Ini gunanya untuk menampilkan informasi suhu dan kelembapan status dan booting yang sedang berjalan. LCD ini kami gunakan sebanyak satu. Kemudian yang kedua ada 4 digit 7 segmen display TM1637 berfungsi untuk menampilkan waktu yang didapat dari sensor RTC ini. Kemudian banyaknya itu satu. Kemudian di sini ada LED yang berfungsi sebagai indikator visual yang menyala untuk memberitahu tentang peringatan yang gunanya memberitahu bahwa suhu atau kelembapan terlalu tinggi. Banyaknya digunakannya adalah satu. Kemudian buzzer ini berfungsi untuk memberikan pemberitahuan melalui suara ketika suhu dan kelembapan makanan terlalu tinggi. Banyaknya itu satu. Kemudian di sini kami menggunakan sensor motor yang berjumlah 3. Gunanya yang pertama itu untuk membuka penahan makanan. Yang kedua ada untuk penutup makanan. Yang ketiga ada penutup penampung makanan. Nah, di sini ada blok diagram dari sistem smart pet feeder yang kami rancang. Di sini seperti yang tadi saya sampaikan terdapat 5 input yaitu sensor ultrasonik HCSR04, sensor DHT, keypad 4x4, push button, dan RTC DS1307. Sensor-sensor ini nantinya diproses oleh Arduino Mega menghasilkan output yang bisa pada 16x2 LCD bisa dimunculkan pada 4 digit 7 segmen display, LED, buzzer, servo motor 1 dan servo motor 2 serta servo motor 3. Nah, di sini sensor ultrasonic ini nanti outputnya itu bisa muncul di LCD, LED dan buzzer. Sensor ultrasonic ini nanti munculnya pada servo kedua, dan untuk sensor DHT ini dimunculkan di 16x2 LCD, kemudian LED dan buzzer. Kemudian keypad ini akan menggerakkan sensor motor servo motor 1, kemudian push button akan menggerakkan servo motor 3 dan RTC DS307 ini akan dimunculkan pada 4 digit 7 segmen display. Kemudian di sini ada rancangannya. Di sini apabila kelembapannya di bawah 40% serta suhunya di atas 25 derajat Celcius, maka buzzer dan lampu akan menyala dan suhu serta kelembapannya dimunculkan pada display ini.
Kemudian apabila jarak dari hewan itu di bawah 100 cm, maka servo kedua akan bergerak 90 derajat. Kemudian ketika kita memasukkan password yang telah kita setting, maka sensor pertama akan bergerak 90 derajat. Ini gunanya sebagai controlling tutup penampungan makanan. Dan untuk push button ini gunanya apabila kita tekan, servo 3 akan bergerak 90 derajat. Nah, servo 3 ini gunanya itu sebagai penahan antara penampung dan wadah makanan. Nah, apabila servo bergerak, maka makanan dari penampung itu akan turun ke wadah makanan. Kemudian di sini ada sensor RTC. Nantinya dia ini akan menangkap data jam saat ini yang akan dimunculkan pada display. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.